Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Terapan. Selamat datang di presentasi pengantar Statistika Terapan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana statistika bukanlah sekedar kumpulan angka, melainkan sebuah cara berpikir yang esensial untuk memecahkan masalah di berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari modul ini adalah mentransformasi cara kita berpikir tentang data. Kita tidak hanya menghafal rumus dan data, tetapi juga membentuk kompetensi analitis dan kapabilitas inferensial. Dengan kata lain, kita akan belajar bagaimana menggunakan data secara ilmiah dan memecahkan masalah yang kompleks dan berfokus pada bidang riset. Lalu selanjutnya, di sini ada prinsip dasar statistika. Ada 4 prinsip dasar yang menjadi panduan kita. 1. Pemecahan masalah. Statistika adalah kerangka berpikir yang sistematis. Kita akan belajar merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data yang tepat, menganalisisnya secara logis, dan menarik kesimpulan yang valid. Lalu selanjutnya, aplikasi dunia nyata. Fokusnya adalah penerapan praktis. Kita akan melihat bagaimana teori matematis digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan teknik. Lalu selanjutnya ada inferensi dan generalisasi. Bagaimana kita bisa menarik kesimpulan yang kuat tentang sebuah populasi hanya dengan menganalisis sampel yang kecil. Kita akan memahami konsep-konsep kunci seperti interval kepercayaan dan nilai P. Lalu selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan. Penting untuk selalu bersikap kritis. Setiap metode statistik memiliki asumsi. Kita akan belajar apa yang terjadi jika asumsi tersebut dilanggar dan bagaimana kita menyadari batasan dari setiap metode yang kita gunakan. Selanjutnya ada peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Statistika ada di mana-mana dan memiliki peran penting di dalam kehidupan kita. 1. Peran statistika di dalam kepemerintahan. Pemerintahan menggunakan statistika untuk membuat kebijakan publik, misalnya untuk merencanakan program kesehatan dan pendidikan. Lalu yang kedua, di bidang bisnis dan industri. Di dalam bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis keuntungan, memprediksi tren pasar, dan membuat keputusan strategis. Lalu di bidang olahraga, pelatih dan manajer menggunakan statistik untuk menilai kinerja atlet dan menyusun strategi tim yang lebih efektif. Selanjutnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, statistika membantu menganalisis data pasien, menguji efektivitas obat, dan memantau penyebaran penyakit. Lalu yang terakhir ada di bidang alat komunikasi. Terakhir, statistika berfungsi sebagai alat komunikasi
yang kuat dengan menggunakan tabel dan diagram. Kita bisa menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Kita pahami definisi statistika lebih dalam. Kata statistika berasal dari bahasa Latin status yang berarti negara. Awalnya ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang suatu negara. Namun, sekarang statistika adalah ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu tentang mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data. Statistika sendiri juga terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, di mana tujuannya hanya untuk menggambarkan atau meringkas data. Contohnya seperti menghitung rata-rata, median, dan modus dari sebuah kelompok data. Yang kedua yaitu ada statistika inferensial. Tujuannya adalah menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari data sampel ke populasi yang lebih besar. Setelah memahami konsep dasar statistika, mari kita masuk ke klasifikasi yang berdasarkan metode pengolahan data. Secara umum, statistika dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah jenis statistika yang paling sering kita dengar. Ia digunakan untuk menganalisis data yang memenuhi asumsi tertentu. Yang paling utama adalah asumsi distribusi normal. Metode ini sangat cocok untuk data yang kita ukur menggunakan skala interval atau rasio. Karena asumsinya yang ketat, statistika parametrik sering digunakan dalam penelitian eksperimen atau survei dengan sampel yang cukup besar yang memungkinkan kita untuk mendapatkan estimasi parameter populasi yang lebih akurat. Yang kedua yaitu tentang statistika non-parametrik, merupakan solusi kita ketika asumsi-asumsi tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, jika data kita tidak berdistribusi normal atau jika skala pengukurannya hanya nominal atau ordinal, maka kita akan beralih ke metode non-parametrik. Jenis statistika ini lebih fleksibel dan tidak bergantung pada bentuk distribusi data, menjadikannya pilihan ideal dalam banyak penelitian sosial atau studi yang melibatkan data kualitatif atau sampel kecil. Memahami perbedaan ini sangat penting karena pemilihan metode yang tepat akan menentukan validitas hasil analisis kita. Dalam penelitian kita sering berhadapan dengan tiga istilah ini. Yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah sebuah objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian kita. Contohnya seperti mahasiswa atau seluruh mahasiswa di universitas. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti yang karakternya dianggap mewakili populasi. Dan yang terakhir yaitu tentang sampling. Sampling sendiri memiliki arti yaitu digunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu probability sampling, di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dan yang kedua yaitu non-probability sampling, di mana pemilihan sampel tidak didasarkan pada peluang. Selanjutnya yaitu ada konsep data dalam penelitian. Data merupakan fondasi utama dalam penelitian. Kualitas data secara langsung mempengaruhi validitas dan akurasi temuan yang kita hasilkan. Tanpa data yang kuat, kesimpulan yang kita tarik bisa bias atau tidak akurat. Di dalam data penelitian, terdapat 3 jenis sumber data yang umum digunakan. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.
seperti melalui wawancara, survei, atau observasi. Data ini akurat dan relevan, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Yang kedua yaitu ada data sekunder, di mana data yang sudah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung, seperti dari buku, jurnal, atau laporan pemerintah. Data ini hemat waktu dan biaya, namun akurasi dan relevansinya harus diperiksa kembali. Sedangkan yang ketiga yaitu ada data tersier, di mana data tersier itu merupakan pendukung yang memberikan konteks atau informasi tambahan seperti kamus atau ensiklopedia. Data ini membantu memahami konsep tetapi seringkali tidak spesifik dengan tujuan penelitian. Masuk pada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah cara kita mengkategorikan dan mengukur variabel. Ada 4 jenis utama skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan tingkat paling dasar, hanya mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan. Contohnya adalah jenis kelamin atau warna mata. Kemudian yang kedua ada skala ordinal, mengklasifikasikan data dengan urutan atau tingkatan, tetapi jarak antar kategorinya tidak dapat diukur. Contohnya adalah tingkat kepuasan, tidak puas, cukup puas, sangat puas. Kemudian skala yang ketiga, skala interval. Skala interval mengukur data dengan interval yang sama, tetapi tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, di mana 0 tidak berarti tidak ada suhu sama sekali. Kemudian yang terakhir ada skala rasio. Skala paling lengkap karena memiliki interval yang sama dan juga nilai 0 mutlak. Contohnya adalah tinggi badan atau berat badan, di mana 0 berarti tidak ada variabel sama sekali. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, kita menggunakan metode dan instrumen. Metode merupakan prosedur yang kita gunakan seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Kemudian instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat data. Instrumen harus sesuai dengan metodenya. Contohnya, jika metode kita adalah wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Kemudian instrumen bisa berbentuk tes, seperti tes kepribadian atau bakat, atau berbentuk non-tes seperti kuesioner. Kita masuk pada prosedur analisis data. Setelah data kita terkumpul, ada beberapa tahapan pengolahan data yang harus kita lakukan. Yang pertama ada editing, merupakan proses memeriksa kelengkapan dan konsistensi data yang kita dapatkan. Lalu yang kedua ada coding, mengubah data berbentuk huruf menjadi angka untuk mempermudah analisis kita. Dan yang ketiga, processing, memasukkan data ke dalam program komputer seperti SPSS untuk diproses. Lalu yang terakhir adalah proses cleaning, memeriksa kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan data. Sekarang kita masuk pada ragam penyajian data kuantitatif. Untuk menyajikan data kuantitatif, kita bisa menggunakan tabel dan grafik. Tabel seperti tabel frekuensi dan tabel silang sangat efektif untuk menyajikan data yang detail. Kemudian pada grafik digunakan untuk visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Contohnya, yang pertama ada diagram batang untuk membandingkan frekuensi kategori, kemudian diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi, kemudian ada histogram untuk distribusi data kontinu, kemudian ada grafik garis untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu, dan yang terakhir ada diagram pencar untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel. Selanjutnya ada ragam penyajian data kualitatif. Penyajian data kualitatif berfokus pada narasi, deskripsi, dan makna. Kutipan langsung dari narasumber digunakan untuk memperkuat temuan dan memberikan suara langsung kepada partisipan. Narasi dan deskripsi menyajikan data dalam bentuk cerita atau penjelasan secara rinci. Selanjutnya, matriks atau jaringan konsep membantu kita mengorganisir hubungan antar tema. Lalu peta konseptual
memvisualisasikan hubungan sebab akibat atau hierarki antar konsep. Selanjutnya ada mean, median, modus, dan standar deviasi. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah konsep yang paling sering kita dengar. Secara sederhana, mean adalah total nilai dari semua data dibagi dengan jumlah data. Namun perlu diingat, mean sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencilan. Satu nilai yang sangat tinggi atau rendah bisa sangat mempengaruhi rata-rata. Meski begitu, mean adalah titik berat data yang sering menjadi dasar untuk teknik statistika lain. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Untuk menemukannya, kita harus mengurutkan data dari yang paling kecil hingga yang paling besar, lalu mencari nilai yang berada tepat di tengah. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besarnya, 50% di bawahnya dan 50% di atasnya. Median sangat berguna saat data kita memiliki distribusi yang menceng atau tidak simetris, karena median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Konsep ini sangat efektif untuk mengetahui kasus yang paling umum atau dominan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui produk paling populer di sebuah toko, modus adalah ukuran yang paling tepat. Modus sangat relevan untuk data kualitatif di mana kita tidak bisa menghitung rata-rata atau mean. Selanjutnya ada standar deviasi atau simpangan baku. Jika mean, median, dan modus adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan pusat data, maka standar deviasi adalah ukuran sebaran. Ini adalah memberitahu kita seberapa jauh data-data kita tersebar dari nilai rata-ratanya. Jika standar deviasi kecil, itu berarti data cenderung sangat dekat dengan rata-rata. Sebaliknya, jika standar deviasi besar, itu menunjukkan bahwa data tersebar luas dan jauh dari rata-rata. Standar deviasi adalah akar kuadrat dan varians, dan berfungsi untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana data berperilaku. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung bagaimana cara mencari modus, mean, median, dan standar deviasi dengan menggunakan aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita buka, di sini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Oke, kemudian kita ke variable view. Pada variable view kita ubah dulu namanya. Kemudian pada bagian desimal kita nolkan semua. Kita ke data view, kita buka dulu Excel-nya. Di sini kita sudah menyiapkan data yang akan kita olah di SPSS. Semua datanya kita copy terlebih dahulu. Copy. Setelah sudah kita copy paste semua, kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, lalu ke frequencies. Setelah itu kita ubah semua, kita copy semuanya, lalu kita pindah ke variabel. Lalu kita klik statistik, kita klik yang akan kita cari, mean, median, modus, dan standar deviasi. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik dari nilai mean, median, modus, dan standar deviasi
Baik, sebagai penutup, statistika adalah alat yang sangat krusial untuk membuat keputusan yang informatif dan berbasis data di berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami konsep-konsep dasar, prosedur analisis, dan ragam penyajian, kita tidak hanya menjadi pengguna statistik, tetapi juga pemikir analitis yang kritis dan efektif. Terima kasih atas perhatian. Semoga video pembelajaran dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.